Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Apoteker Surya Amal selaku dosen mata kuliah biokimia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andina Sahara Agustin beserta teman saya Amelia Putri. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai metabolisme purin dan pirimidin. Untuk memperdalam wawasan, mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Apa itu purin dan pirimidin? Purin dan pirimidin merupakan komponen utama DNA, RNA, dan koenzim atau NAD, NADP, ATP, UDPG. Inti purin dan pirimidin adalah inti dari senyawa, komponen molekul nukleotida, asam nukleat, RNA, dan DNA. Contoh pirimidin adalah sitosin, urasil, timin, dan dimetabolisme menjadi CO2 dan NH3. Sedangkan contoh purin itu ada adenin, guanin, hiposantin, dan santin. Dimetabolisme menjadi asam urat. Purin dan pirimidin merupakan unsur non-esensial secara dietik, artinya manusia dapat mensintesis nukleotida secara de novo atau dari senyawa intermediate amfibolik meskipun tidak mengkonsumsi asam nukleat. Fungsi purin dan pirimidin. Purin berfungsi untuk membentuk pasangan basa dengan pirimidin dalam DNA dan RNA. Adenin dan guanin adalah bagian dari nukleotida purin yang membentuk kode genetik. Selain itu, purin juga terlibat dari proses energi seluler. Pirimidin berfungsi untuk membentuk pasangan basa dengan purin dalam DNA dan RNA. Sitosin, timin, dan urasil adalah bagian dari nukleotida pirimidin. Pirimidin berperan dalam penyusunan kode genetik dan transmisi informasi genetik. Jadi, secara singkat, purin dan pirimidin adalah komponen dasar yang membentuk struktur genetik dalam molekul DNA dan RNA. Mereka bekerja sama untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik yang vital bagi kehidupan. Perbedaan struktur purin dan pirimidin. Bentuk struktur purin. Purin adalah komponen yang mencakup dua basa nitrogen yang struktur dasarnya adalah heterosilik aromatik yang terdiri dari dua cincin yang menyatu. Salah satunya adalah cincin beranggota 6, sedangkan yang lainnya adalah cincin yang beranggotakan 5. Dan di setiap cincin terdapat dua nitrogen atom. Adenin dan guanin adalah bagian dari DNA dan RNA. Selain itu, keduanya memenuhi banyak fungsi ditambah lainnya dalam sel. Mereka adalah bagian dari molekul penyimpanan energi serta neurotransmitter dan pembawa peran seluler lainnya. Bentuk struktur pirimidin. Pirimidin adalah kelompok 3 basa nitrogen yang struktur dasarnya didasarkan pada cincin pirimidin. Sebuah heterosilik aromatik yang memiliki 2 nitrogen sebagai bagian dari cincin beranggota 6. Kelompok pirimidin terdiri dari sitosin, timin, dan urasil. Meskipun terbentuk dari pirimidin, masuknya 1 atau 2 gugus karbonil yang langsung menempel pada cincin, menghilang 1 atau 2 ikatan rangka pada cincin, sehingga merusak aromatisitas pirimidin. Sitosin hanya ditemukan pada DNA dan RNA, tempatnya digantikan oleh urasil, sedangkan timin dapat ditemukan pada DNA dan RNA. Kemudian perbedaan purin dan pirimidin. Purin terlibat dalam penyimpanan dan penggunaan energi, sedangkan pirimidin tidak. Purin mempertahankan semua atau sebagian dari aromatitas purin, sedangkan pirimidin itu tidak aromatik. Lalu, purin dan pirimidin memiliki struktur dasar yang berbeda. Purin lebih besar dan memiliki struktur yang lebih kompleks daripada pirimidin. Metabolisme purin pirimidin ini berawal dari nukleoprotein, yaitu asam nukleat dan protein, kemudian ke asam nukleat, di sini gabungan nukleotida, lalu ke nukleotida, nukleosida, dan asam fosfat. Kemudian nukleosida di sini ada basa purin atau pirimidin dan pentosa. Terakhir dihidrolisis di nukleoprotein, yaitu protein, asam fosfat, pentosa, basa purin atau basa pirimidin. Tahapan biosintesis purin diawali dengan reaksi pembentukan molekul PRPP 5-fosforibosil piroposfat. Selanjutnya pembentukan senyawa 5-fosforibosilamin dari hasil reaksi RPP dengan glutamin, menghasilkan aminoglutamat dan PPI.
Selanjutnya, pembentukan senyawa GAR yaitu glisin amid ribosil 5P dari hasil reaksi ribosilamin 5P dengan glisin mengaktifkan ATP dan magnesium 2 sebagai aktivator. Kemudian, GAR melakukan reaksi formilasi yang dikatalis oleh enzim transformilase dengan koenzim. Dan senyawa donor gugus formil membentuk senyawa formil glisin amid ribosil 5P. Lakukan reaksi penutupan rantai, terbentuk senyawa amino iminazola ribosil 5P. Senyawa formil itu akan melakukan reaksi amilasi dan terbentuknya senyawa formil glisinamidin ribosil 5P. Lalu terjadi reaksi penutupan sebagai koenzim inti purin. Lalu membentuk senyawa 5 amino 4 iminazola N-suksinil karboksimid ribosil 5P. Lalu di sini dilakukan reaksi formilasi dan dikatalis oleh enzim transformilase. Akan terbentuk senyawa 5 forminamido 5 iminazola karboksamid ribosil 5P. Akhirnya terjadilah reaksi penutupan cincin yang kedua kalinya, terbentuk derivat IMP. Tahapan biosintesis pirimidin berawal dari reaksi pembentukan karbomoil P yang dihasilkan dari glutamin ATP dan CO2, kemudian berkondensasi dengan asam aspartat menghasilkan karbomoil asparta. Lalu terjadi reaksi penutupan, itu menghasilkan asam dehidroorotat dan dikatalis dengan enzim DHOA menghasilkan asam orotat. Selanjutnya reaksi penambahan gugus ribosa ini menghasilkan orotidilat OMP, dan enzim orotidilat ini dikarboksilasi menjadi produk nukleotida pertama pada biosintesis pirimidin. Agar sintesis pirimidin dapat berlangsung, direduksi kembali menjadi tetrahidrofolat. Reaksi ini dikatalis dengan dehidrofolat reduktase. Oleh karena itu, sel yang sedang membelah yang harus menghasilkan TMP dan dihidrofolat. Dari materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa purin dan pirimidin merupakan komponen utama dari DNA dan RNA koenzim. Inti purin dan pirimidin adalah inti dari senyawa komponen molekul nukleotida, asam nukleat RNA dan DNA. Contoh dari purin dan pirimidin ada sitosin, urasil, timin, di metabolisme menjadi CO2 dan NH3. Sedangkan contoh purin adalah adenin dan guanin. Purin dan pirimidin merupakan unsur yang non-esensial secara dieterik, artinya manusia dapat mensintesis nukleotida secara de novo meskipun tidak mengkonsumsi asam nukleat. Cukup sekian pemaparan materi kami. Saya Andina, izin menutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.